Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kepada seluruh mahasiswa, kali ini saya akan memberikan pilihan lanjutan tentang teknik perencanaan dan perancangan waduk, melanjutkan materi dari sebelum-sebelumnya yang sudah pernah saya sampaikan. Tentu dalam situasi yang seperti ini memang kita mulai jenuh, kita mulai bosan akan kuliah daring seperti ini yang memang merepotkan baik dari segi pengajar maupun dari segi mahasiswa. Tapi ini demi kepentingan kita bersama, demi kesehatan kita, demi masa depan kita. Jadi mau tidak mau kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Baik, akan saya mulai perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mulai perkuliahan tentang konsekuensi daerah hilir. Perkuliahan kali ini akan berfokus pada hidrologinya yang nantinya akan digunakan dalam perencanaan waduknya atau storage-nya, bukan ke bendungannya atau tubuh bendungannya tidak, tapi cenderung kepada storage atau tampungan waduknya itu sendiri. Nah, minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan mulai masuk kepada perencanaan tubuh bendungannya itu, baik dari segi hidroliknya maupun dari segi geoteknikalnya. Baik, konsekuensi daerah hilir yang kemungkinan dapat terkena banjir apabila bendungan runtuh. Jadi begini, ceritanya untuk konsekuensi daerah hilir ini adalah apabila nanti terjadi kemungkinan terburuk yaitu bendungan ini runtuh, maka terdapat dua kelas, yaitu konsekuensi besar bila terdapat kelompok pemukiman penduduk di baik desa, kecamatan, kota maupun provinsi atau daerah usaha maupun industri, baik yang sudah berkembang maupun yang akan dibangun. Jadi kita melihatnya di sini tidak hanya yang sudah berkembang, sudah jadi, tapi juga yang akan dibangun. Yang kedua adalah konsekuensi kecil, bila tidak terdapat atau terdapat sedikit saja rumah penduduk dan atau daerah usaha maupun industri. Karena apa? Nantinya ini berpengaruh kepada desain kita, rancangan kita. Karena tentu kalau misalkan kita membangun suatu bendungan di daerah yang padat penduduk dengan daerah yang sepi penduduk kan akan berbeda. Tentu kita akan naikkan SF terhadap bendungan itu. Sehingga efeknya apa? Biaya pembangunan bendungan saudara akan jauh lebih besar. Yang kedua, apabila di daerah hilir terdapat cagar budaya atau cagar alam yang dapat terkena banjir, maka kelas konsekuensi harus ditentukan bersama oleh pihak-pihak terkait. Jadi kita sebagai perencana nantinya harus duduk bersama dengan berbagai pihak itu, karena di situ ada cagar budaya dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Di sini menurut SNI 3432 tahun 1994. Dan selanjutnya adalah kapasitas banjir dan tampungan air. Bahwa banjir desain harus dapat dialirkan melalui pelimpah dan ditampung di dalam waduk. Jadi gini ceritanya itu begini. Misalkan di sini adalah bendungan saudara. Ini sana. Misalkan di sini adalah normal water level ya. Jadi di sini adalah normal water level itu. Di sini adalah pelimpah saudara. Di sini adalah misalkan begini ya. Di sini adalah dead storage. Nah, di sini kan ada intake. Misalkan begini. Nah, misalkan di sini. Ini adalah dead storage. Kan nantinya tentu tampungan kan akan berbeda-beda kan setiap saatnya. Nah, ini banjir desain. Jadi ini kan normal water level. Nah, saudara di sini kan tentu ada banjir kan? Banjir maksimum yang saudara desain di sini. Nah, di sini
banjir saudara itu harus bisa dialirkan melalui pelimpah di sini. Ini, jadi harus dibuang melalui pelimpah. Karena kan di awal sudah saya katakan bahwa bendungan saudara itu tidak boleh banjir itu melimpas melalui tubuh bendungan. Karena jika demikian, maka tubuh bendungan saudara akan dinyatakan failure atau gagal. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Maaf, tadi ada sedikit gangguan kecil. Nah, kapasitas pelimpah atau tampungan banjir pada bendungan Urugan ditetapkan dengan melakukan analisis penentuan banjir desain yang dimulai pada muka air waduk normal. Di sini adalah reservoir routing. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, besarnya banjir desain ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam tabel patokan banjir desain dan kapasitas pelimpah bendungan. Ini silakan lihat SNI-nya sendiri nanti. Tinggi muka air waduk maksimum yang diperoleh dari hasil analisis tersebut ditetapkan dengan kendala 1. Adanya kemungkinan daerah usaha maupun industri cagar budaya dan alam di sekeliling tepi waduk yang tidak dapat dipindahkan, yang pertama. Yang kedua, kondisi geologi mempunyai potensi longsoran yang dapat membahayakan bendungan. Yang ketiga, daya tinggi jagaan yang diizinkan menurut standar yang berlaku. Diambil sesuai ketentuan di dalam tabel. Sedangkan tampungan banjirnya dihitung dengan rumus hidrolik limpahan sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, debit melalui bangunan pengeluaran. Contoh pembangkit tenaga listrik atau sarana produksi lain dan bangunan pengeluaran bawah tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan atau pemeriksaan kapasitas pelimpah dan tampungan banjir. Ini semua didasarkan pada SNI 1731 1989. Saudara cek ya SNI-nya. Kapasitas banjir dan tampungan air. Di sini ada 3 kelas bendungan Urugan. Yang pertama adalah kurang dari 40 meter, yang kedua adalah antara 40 sampai 80, dan yang ketiga lebih dari 80 meter. Nah, di sini konsekuensi besar itu banjir di sini adalah Ki 1000 tahun masing-masing dengan tinggi jagaan sesuai standar yang berlaku. Nah, ini kapasitas pelimpahannya ditentukan dengan penelusuran banjir minimal 15% debit puncak PMP ditentukan dengan penelusuran banjir. Untuk yang 40 sama minimal 25%. Kalau yang rendah di sini kurang dari 40 meter itu minimal 15%. Kalau 40 sampai 80 minimal 25%. Kalau yang lebih dari 80 minimal 35% dari debit puncak. Nah, ini sama juga Ki 1000 tahun dan 0,5 PMP. Nah, di sini minimal 15%. Kalau yang ini minimal 25%. Kalau yang ini minimal 35% sama. Nah, kalau bendungan beton di sini adalah Ki 100 dengan kalawan 100 tahun minimal 125% daripada Ki 100. Ini setengahnya saja. Konsekuensi kecil. Ini 125% sama. PMP itu banjir maksimum boleh jadi ya Ki 1000 tahun. Nah, debit banjir rancangan itu langkah-langkahnya ada yang pertama, hitunglah banjir desain menurut ketentuan pada bab 3 ayat 3.1.
Yang kedua, tetapkan jenis bendungan urugan beton. Dan bila jenis urugan, maka tetapkan kelas bendungan, apakah bendungan rendah, tinggi, sedang, ataupun tinggi. Sesuai dengan persyaratan pada bab 2 ayat 2.2. Yang ketiga, tetapkan kelas konsekuensi daerah hilir bendungan, konsekuensi besar atau kecil sesuai dengan persyaratan pada bab 2 ayat 2.1. Yang keempat, tetapkan patokan dan besaran banjir desain berdasarkan kegiatan pada butir 1, 2, dan 3 dan menurut ketentuan APM. Yang ketiga adalah bendungan kebelah desa. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Tidak usah saya jelaskan lagi, nanti baca sendiri saja di videonya ini. Perencanaan pengelakan sungai atau cover dam. Ini adalah cover dam, karakteristik atau sifat dari aliran sungai, aliran permukaan. Pada setiap daerah aliran sungai, masing-masing mempunyai aliran puncak dan periode aliran rendah pada waktu berbeda untuk tiap tahun. Kondisi aliran permukaan tersebut akan mempengaruhi pemilihan atau penentuan sistem pengelakan sungai. Debit banjir yang direncanakan. Penentuan debit banjir rencana untuk pengelakan sungai ini tergantung dari 1. Waktu pelaksanaan konstruksi untuk mengantisipasi berapa kali terjadinya banjir. Kedua, berapa kerugian akibat banjir selama konstruksi. Ketiga, biaya akibat tidak beroperasinya tenaga atau peralatan berat dan selama perbaikan akibat banjir. 4. Keselamatan kerja dan kerugian di bagian hilir saat terjadi banjir. Perencanaan pengelakan sungai selanjutnya. Ada beberapa metode cara pengelakan sungai dan 9 metode pengelakan tergantung dari 1. Besar banjir yang akan dialihkan. 2. Karakteristik fisik dari lokasi atau site. 3. Tipe atau jenis bangunan pengelak yang akan digunakan. 4. Kondisi bangunan-bangunan pelengkap lainnya, spillway, outlet, dan lain sebagainya. 5. Urutan atau tahapan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya, kebutuhan spesifikasinya. Di dalam spesifikasi harus dicantumkan tanggung jawab kontraktor. Biasanya, spesifikasi tidak menguraikan kapasitas pekerjaan pengelakan atau detail dari cara pengelakan, namun data-data banjir dan hidrograf adalah menjadi tanggung jawab pemberi tugas atau konsultan pengawas. Di sini adalah salah satu metode pengelakan sungai, yaitu terowongan. Jadi dia membangun pada suatu lembah yang sempit, itu tidak mungkin dilakukan penggalian fondasi bendungan tanpa mengalihkan aliran sungai terlebih dahulu. Nah, untuk itu, pengelakan sungai melalui terowongan akan lebih layak dibandingkan dengan saluran konduit. Terowongan tersebut dapat dibuat pada satu bukit tumpuan saja, atau bahkan dua bukit tumpuan. Nah, pada umumnya dibatasi oleh kondisi lembah yang terdiri dari batuan dengan tebing yang curam. Keuntungannya bahwa terowongan tidak mengganggu galian fondasi dan pelaksanaan pembuatan bendungan. Untuk lembah datar dan pada batuan lunak, konduit dan korong-korong di bawah bendungan urukan lebih menguntungkan. Ini adalah contoh terowongan pengelak disatukan dengan pelimpah. Jadi di sini adalah pelimpah shaft kalau tidak salah. Nanti ada jenis pelimpah akan saya sampaikan lebih lanjut. Shaft. Jadi misalkan di sini adalah air banjir saudara. Nanti akan masuk ke dalam sini sekaligus di terowongan pengelakannya. Ini akan lebih hemat karena saudara tidak perlu membangun ini lagi, karena ini kan sudah dibangun ketika pengelakan sungai, tinggal membangun ininya saja. Ini kalau konduit dibaca sendiri saja. Nanti saya tunjukkan saja gambarnya begini. Jadi kita buat seperti gorong-gorong di sini. Tapi ingat, pada waktu pembuatan konduit seperti ini, saudara harus betul-betul memperhitungkan kehilangan energinya. Begitu. Sampai sini mungkin selanjutnya. Metode pengelakan sungai ini dibaca sendiri ya. Tidak males kalau membaca. Nanti kalau ada saudara ingin tanyakan, silakan tanyakan kepada saya atau juga ada dosen yang lain, misalkan Pak Bagus atau Pak Wasis atau Pak Ibu Jatman, silahkan. Ada contoh bangunan pengelakan yang disatukan dengan bendungan utama. Ini adalah di Bendungan Nipah di Madura. Nah, periode ulang banjir untuk menghitung kapasitas bangunan pelimpah itu bisa 10 tahunan.
20 tahunan, 10 tahunan, 20 tahunan atau yang lain. Tapi umumnya 10, 20 atau 25. Nah, di sini